Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mengikuti taklim pada subuh pagi ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah musyarikat yang kami hormati, sebelum memulai taklim ini izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat, yaitu maklumat yang pertama mengenai laporan khas musyawarah kelas bertanggal 24 Mei 2025. Pada laporan khas minggu lalu tanggal 17 Mei 2025 sebesar Rp5.711.253. Pemasukan pada tanggal 18 sampai 23 Mei 2025 sebesar Rp1.753.000. Pengeluaran dari tanggal 18 hingga 25 Mei 2025 sebesar Rp3.665.500, sehingga sisa kas TKM Aliklas sebesar Rp3.709.753. Lalu maklumat yang kedua yaitu mengenai laporan pembangunan musyawarah kelas saldo tanggal 17 Mei 2025 sebesar Rp4.947.000. Penerimaan dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2025 sebesar Rp100.000. Untuk pengeluaran tidak ada sehingga saldo akhir sebesar Rp5.047.000. Sampai saat ini sisa hutang untuk tanggal masih sebesar Rp24.791. Jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang sudah memberikan infak dan sedekah untuk musyawarah ikhlas. Semoga apa yang sudah Bapak atau Ibu berikan bisa menjadi pahala jariah dan kebaikan yang insya Allah tidak akan terputus hingga yaumil akhir nanti. Maklumat yang ketiga yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Rahman Siddiq SAG. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti pada sesi akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Lalu maklumat selanjutnya mengenai Idul Adha, insya Allah Mushola Al-Ikhlas, insya Allah Mushola Al-Ikhlas siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada satu kelompok yang berkurban sapi dan insya Allah masih ada 2 kelompok lagi. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin berkurban sapi secara kolektif dapat menghubungi koordinator sapi yaitu Bapak Araji. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkurban kambing, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Ustadz Said sebagai penyedia hewan kambing kurban. Dan biaya pemotongan dan pemeliharaan hewan kurban yaitu sama seperti tahun lalu sebesar Rp200.000. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Bagi dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rahman Siddiq. Kepada Pak Ustadz atau dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, memuji kita kepada Allah atas nikmat yang hari ini kita rasakan. Kalimat yang kemudian terbaca dan terucap adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rasa terima kasih ketika kita masih menghirup udara, kemudian melepaskannya dengan hamdalah. Jadi saat Bapak Ibu menghirup udara, itu rasa terima kasih syukur kita kepada Allah dengan ucapan Allahu Akbar, melepaskan kemudian napas yang ada pada diri kita dengan ucapan Alhamdulillah. Bukankah setiap kali hirupan udara ini pertanda bahwa kita masih hidup? Itu ya. Makanya ketika ada hentakan menghirup udara dan mengeluarkan udara, itu momentum yang ada hanya kalimat Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sebagai anugerah yang diberikan kepada kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua DKM beserta jemaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Alhamdulillah, tidak terasa sebulan lalu kita bertemu. Sekarang kita bertemu lagi bulan ini. Kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah. Bulan yang lalu masa Dzulqa'dah. Sekarang bulan Dzulhijjah. Dan ke depan insya Allah bulan Muharram. Insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah, yuk kita bacakan suratul Fatihah khususnya untuk jemaah Masjid Al-Ikhlas. Juga tidak kalah pentingnya kita doakan jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia, wabil khusus saudara kita Bapak Haji Susilo beserta Ibu yang tadi pagi sudah kirim WA ke saya, sudah kirim gambar dan video ke saya, dan beliau minta untuk didoakan. Mudah-mudahan khususnya beliau dan umumnya jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah, mudah-mudahan pada tahun ini menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam sehat dari jemaah Ikhlas untuk Pak Haji Susilo dan keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan lagi kajian bulan yang lalu, yaitu masih berkenaan dengan surat An-Naba. Kalau Bapak Ibu bawa HP, maka dibuka surat An-Naba-nya. Kita baca dulu beberapa ayat agar berkah adanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnaha
libasa وجعلنا النهار waja'alna an-nahara معاشا ma'asya وبنينا wa banayna فوقكم fawqakum سبعا شدادا sab'an shidada وجعلنا waja'alna سراجا siraja وهاجا wahaja صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ada riset yang kemudian riset ini menjadi fatwa, menjadi kenyataan. Apa itu risetnya? Bahwa orang-orang yang membaca Quran, mengulang bacaan Quran, kemudian mengulang hafalan-hafalan Quran, maka insya Allah ada jaminan dari Al-Quran bahwa orang itu akan terjaga motoriknya, motorik yang kemudian dianggapnya sesuatu hal yang lemah bagi orang-orang yang menghafal Quran justru mendatangkan kebahagiaan. Maka orang-orang yang terbiasa dengan pembacaan Al-Quran dijamin insya Allah nggak pikun Bu, kecuali lupa. Ya, terkadang naruh kacamata di atas kepala, ya semua diobrak-abrik ke rumah. Cuman orangnya aja yang ada di rumah suka iseng didiemin dan itu engkau nyariin kacamata. Maka tadi suruh pegang-pegang, oh iya. Jadi pikun beda dengan lupa, sangat beda. Jadi kalau pikun itu penyakit Pak, penyakit tua. Ada nggak orang yang pikun lupa sama rumah? Banyak. Ada nggak orang yang pikun lupa sama istri? Nggak bilang banyak, itu kayaknya diam-diam aja ya. Nanti pikun sama rumah banyak, pikun sama istri macam-macam loh ya, gitu. Ada Pak. Nah jadi orang-orang, makanya ada ulama-ulama, mana ulama yang pikun? Insya Allah tidak. Karena terus pagi-pagi dia menghafal apalan yang dia hafal. Ibu apanya apa? Al-Ibas, udah diulang-ulang. Atau bisa surat Yasin, tabarok, pagi-pagi tabarok aja. Idza waqa'atil waqi'ah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa, atau Ar-Rahman, atau baca-baca surat pendek, maka insya Allah dijamin orang-orang tersebut jauh dari penyakit pikun insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita sampai kepada ayat 6. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami Allah menggunakan kami, karena di situ ada keikutsertaan dari kekuasaannya, keikutsertaan dari penciptaannya, keikutsertaan dari karyanya, maka Allah menggunakan kalimat kami. Tapi kalau udah hak untuk menyembah, Allah menggunakan kalimat aku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku, gak diikutsertakan yang lainnya, karena itu hak prerogatif Allah ketika kita menyembah hanya kepada Allah. Maka itu bedanya. Maka kalau menggunakan kalimat kami itu Bang Desta, semua karya Allah diikutsertakan. Bukankah kami telah menjadikan arti cikal bakal bumi ini sesungguhnya produk-produk yang bakal diciptakan Allah yang disebut bumi itu sudah ada materialnya. Itu sudah ada. Menjadikan dengan menciptakan beda. Kita menjadikan Haji Edi sebagai ketua masjid, gitu kan. Beda kalau masjid ini kita ciptakan. Wah, ini kalau diciptakan itu sesuatu hal yang betul-betul materialnya belum ada. Ngomong-ngomong, kita belum punya masjid ini. Yuk kita jadi masjid, yuk gimana? Lokasi di sana. Materialnya sudah ada. Apa materialnya? Batu kali, kemudian lagi semen, kemudian lagi dan sebagainya. Itu menjadikan. Kalau menciptakan sesuatu hal yang belum ada, Allah adakan. Makanya kalimatnya alam naj'al, bukankah kami
telah berarti menjadikan bumi, berarti telah menjadikan bumi materialnya sudah ada. Nah materialnya bumi itu Bapak tahulah terdiri dari tanah, fosfor, zat besi, zat kapur, juga zat-zat yang lainnya ada di sini. Maka kimia-kimia ada di dalam bumi dan di atas bumi sebagai hafalan. Oke. Nah sebelum abad 20 dulu para ulama hanya memprediksi ketika alam ini terlihat sebagai bentuk hamparan datar, ya kan? Ini kan namanya dihampar, karpet ini dihampar, satu waktu akan digulung, datar, makanya di sini hamparan. Ketika tahun 20 abad kemarin para ilmuwan sudah menemukan teknologi alat-alat itu mengatakan bahwa bumi ini bukan lagi hampar, tapi bumi ini bulat. Yang terlihat hampar itu ketika kita melihat, tapi ketika keseluruhan bumi ini, para ilmuwan sudah menemukan bahwa bumi ini adalah bulat. Hanya saja ketika kemudian kita melihat bumi ini seperti hamparan. Kalau kita bulat kita jatuh. Punten Bapak, Ibu, kalau Pak Kang Haji Edi, kalau Pak Haji Batbara berada di tengah-tengah lapang, apa yang dilihat di sana hamparan. Tapi ketika kemudian kita melihat hamparan ada batasan. Oh, kayaknya langit di sono ujungnya nih. Kita kejar tidak ketemu. Kan begitu ya? Wah, kayaknya langit di sana ujungnya, kita kejar lama-lama tidak ketemu. Nah, itulah ketika kemudian Bapak berada di di lapang, sesungguhnya Bapak sedang dikumpari oleh cengkung, namanya lengkungan. Lengkungan, ketika Bapak melihat kelengkungan sebenarnya, nah lengkungan itu bentuk daripada bulan. Makanya kapan-kapan nih Haji Haris lah yang jadi ketua panitia lah, jalan-jalan lah, naik kapal naik apa kayak gitu ya. Jalan-jalan kemana Bun? Coba sekali-kali kita jalan-jalan ke Bandung. Ya, Jabar mah udah kelamaan lah. Jalan-jalan ke Bandung, ke apa yang suka dilihat itu? Jalan stop di mana itu? Di Bosna. Ayo kita lihat teknologi. Jangan jalan-jalan melihat mana ke Bosna. Lihat situ teropong. Bagaimana bintang terlihat, bagaimana alam terlihat. Itu teknologi setelah kemudian dipakai oleh kawan-kawan para ahli falak untuk menentukan perbedaan bulan dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan ke bulan Dzulqa'dah, dilihat di situ. Nah, di abad 20 baru dikatakan bumi ini adalah bulan. Mana ayatnya? Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirun azizil. Nah, bagaimana matahari mengelilingi, berputar untuk mengelilingi bumi. Nah, kalau begitu kita akan terus-terusan malam. Kita kalau begitu akan terus-terusan siang. Makanya kemudian ada planet-planet yang Allah jadikan planet itu hanya sebelah kebagiannya, siang terus. Ada planet yang satu malam terus. Ada planet yang satu panas terus. Ada planet yang satu dingin terus. Maka planet yang kemudian pas untuk dihidupi oleh makhluk Allah namanya bumi. Makanya disebut alam naja'alil ardo. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, kalau sudah dihamparkan di situ ada kehidupan, Bang Desta. Ada kehidupan. Kehidupan siapa? Makhluk Allah. Siapa makhluk Allah? Jangan kita mengklaim bahwa makhluk Allah cuma kita doang. Salah. Ada yang disebut bangsa jin, ada yang disebut tumbuh-tumbuhan, ada yang disebut hewan, laut dan sebagainya. Itu disebut makhluk Allah. Dan kita disinilah hidup. Disinilah episode kehidupan kita, Bang Desta. Di sini episode kematian kita, dan di bumi juga episode ketika kemudian kita berkarya. Maka tinggalkan karya. Saya selalu bilang Pak Ibu, tinggalkan sesuatu karya untuk anak cucu kita.
Apa yang ditinggalkan dari ulama dulu? Karya tulis, fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, mereka sudah wafat. Tapi karyanya terus sampai saat ini kita masih rasakan. Makanya Allah bersumpah tuh, ada kalimat Kang Haji Batubara ya, Haji hadis, Nun wal qalami wa ma yasturun, demi kolam. Kolam tuh pulpen. Allah bersumpah sama pulpen. Bukan pulpen yang disumpahkan, tapi apa makna pulpen? Ditulis, menulis, ditulis. Kalau dulu disebutnya kolam, kalau sekarang kolamun pulpen. Bisa juga apalah pensil, bisa juga kanvas, bisa juga apa yang tertulis, Pak. Makanya ilmu-ilmu di ensiklopedia tentang masalah Islam banyak semua. Itu karya orang tua dulu. Sekarang pertanyaannya, karya yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita ini apaan? Orang alihlas? Nah. Oh, katanya karyanya hutang piutang. Tapi bisa diselesaikan, insya Allah. Maaf ya Bu, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, apakah karya sholatnya yang kemudian ditulis? Nggak disebut masalah sholat mah. Sholat urusan Anda dengan Tuhan, nggak ada karya itu. Tapi ketika Anda meninggalkan sesuatu karya, maka nanti akan ini tulisan siapa? Ini referensi dari ulama mana? Kiai siapa? Makanya tulis. Kalau sekarang kiai-kiai itu banyak meninggalkan jejaknya melalui jejak digital. Ada ceramah-ceramahnya di YouTube. Sekarang alhamdulillah Al-Ikhlas punya channel, namanya channel YouTube-nya Al-Ikhlas. Gitu ya. Sutradara dan prosedurnya adalah Bang Desta gitu. Jadi nanti jangan lupa di-follow ya. Kemudian di-like, share dan komen. Iya. Jadi supaya nanti ratingnya, pendapatannya dari YouTube semakin banyak. Makanya punten itu siapa? KDM ya. KDM dari YouTube-nya aja dapatnya miliaran dia. Karena terus-terusan memberitakan tentang apa ya karya dia, tentang pembangunan Jabar gitu loh. Nah mudah-mudahan nanti Bang Desta itu bukan hanya follow up-nya tentang masalah dakwah, tapi sekitar Al-Ikhlas ini diinformasikan ya. Al-Ikhlasnya jangan orang-orangnya ya. Kalau orang-orangnya jangan sudah begitu-begitu aja lah ya. Nah, coba jadi di sini kita berkarya. Ada ayatnya, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, sesungguhnya aku yang mematikan, aku yang menghidupkan dan mematikan. Makanya di situ ada jeda tuh Bang Haji Batubara. Ketika hidup dan mati ada karya. Karya yang harus kita tinggalkan. Maaf ya, tadi saya katakan ibadah sholat antara Anda dengan Tuhan itu enggak ditinggalkan. Itu tuh, Bang Haji apa namanya? Bang, sholatnya rajin, nggak ada karya tulisnya, cuma sholatnya rajin doang. Tapi ketika Bapak meninggalkan sesuatu, misalnya ya pembangunan, ya kan, kemudian itu tuh dulu zamannya jemaah, zaman orang tua kita dulu tuh zamannya Haji Edi, sekarang beliau sudah nggak ada. Begitu juga dalam jemaahnya sudah nggak ada, yang ada tinggal ustadznya doang ya, gitu. Kenapa? Ini cucu kita cerita nih. Itu tuh lihat tuh, kamar mandinya bagus, masjidnya juga enak, masuk ke dalam tidak ada masalah. Harus kita pertahankan. Nah itu cerita mana? Ayo, tinggalkan sesuatu untuk anak cucu kita. Nah, jadi ini kita ceritanya episodenya di bumi. Coba digeser Bapak Ibu, buka surat Al-A'raf. Ini masih ada berkenaan dengan surat An-Naba tentang masalah episode kehidupan kita. Al-A'raf surat ke 12, surat ke 7. Nah, maksudnya biar pada ibu-ibu teriak, tapi ada ibu-ibu ya. Ayat 25. Saya baca.
Ibu perhatikan, Bapak perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, maka kemudian Allah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Allah Adam. Kepada siapa lagi? Kepada Hawa. Kepada siapa lagi? Dan seterusnya, yaitu bangsa iblis. Di sana kamu. Nah, ini kalau kita lihat dari ayat 24 tuh Jawa. Turunlah kamu. Nah, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Satu sama lain. Jadi MOU ini memang kita bermusuhan. Sama siapa? Sama syaitan. Bumi adalah tempat kediamanmu dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Tempat kediamanmu, ini dia kita. Dan kesenanganmu, silakan. Tidak ada larangan Anda menjadi orang kaya, silakan. Tapi Anda dilarang menjadi orang miskin. Kan Tuhan kita kaya. Allah nitipkan ilmu untuk menjadi kaya. Tidak boleh miskin. Karena kalau miskin itu selalu ada di bawah. Jadi boleh Anda kaya, boleh, tapi Anda kaya ikutin aturan main yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita para sahabat kaya, tapi kemudian mereka berpikir ulang untuk mendapatkan kekayaan ini kok gampang bener, maka harus diberikan kepada sesuatu yang diperintahkan Allah yang menghasilkan sesuatu yang disebut berkah. Saya pernah ceritakan tentang masalah Sayyidina Utsman ya. Ketika di musim paceklik panasnya luar biasa, ini orang kafir pinter memainkan harga. Jadi orang kafir dari dulu tuh masalah ekonomi suka memainkan harga, suka neken kepada umat Islam. Tapi Muslim gak kalah pinternya. Ya Rasul, kami ini kalau beli air di orang kafir itu sumur, terus harga kami dinaikin, tapi kalau sesama mereka harganya diturunin. Kami keberatan ya Rasul. Ya udah, memang dia punya peraturan. Maka Rasulullah sih gampang-gampang aja. Coba sahabat-sahabat, siapa yang mau beli itu sumur punya orang kafir? Bu, sahabat begitu ada penawaran begitu, nggak ada yang maaf nih. Sahabat kalau dikasih penawaran Rasul begitu, nggak ada yang begitu. Ayo, siapa yang mau beli sumur itu untuk kepentingan umat? Nggak ada yang mukanya langsung begini, nggak ada. Disamber anak-anak rumput. Sekarang kan enggak, bapak jangan lupa nih utang. Gitu. Jadi penawaran yang dia tawarkan Rasul punten kan sama dengan yang ditawarkan oleh para pewarisnya. Pewarisnya itu kan ya pewaris Rasul, tidak akan ada ingin mencari kekayaan. Siapa yang mau ngambil itu sumur? Semua berebut. Utsman paling luar. Ada ya Rasul? Kata Abu Bakar, alah cepat gua. Kata Umar, besok-besok saya harus pakai topuan ini biar kenceng larinya. Begitu, Utsman, ayo udah Utsman. Utsman juga ahli strategi ekonomi. Begitu sampai di tempat orang kafir, anak mau nih ente punya sumur, nggak bisa dijual. Orang sumur ada di sini udah cakian nih, ente mau jual, ane mau jual enggak. Balik lagi Utsman, ente mau jual berapa anda beli? Nggak bisa. Begitu yang ketiga begini, ente anak beli, ente punya sumur. Terus nanti dalam hal pembagian penjualan kita kerjasama. Nah ente masih punya tuh sumur, tapi ente masih berhak untuk menjual sumur. Tuh strateginya Utsman tuh cakep. Nah langsung begitu nggak jadi ya udah. Kata orang kafir, jadi kalau saya masih punya sumur itu masih bisa menjual. Bisa, oke. Anda jual. Oh, berapa? Itu mainnya koneksi bukan jutaan, miliaran. Anda jual 5 miliar. Anda beli. Mana yang diberikan sama Allah dan Rasul? Dibeli 5 miliar. Berapa real? Oh, sekian juta. Nah, besok dagang. Bagaimana pembagian dagangnya Utsman? Seminggu ente dagang, seminggu ane dagang. Atau 2 hari ente, 2 hari ane. Atau 1 hari ente, 1 hari ane. Jadi gimana sepakatnya? 2 hari dah. Oke. 2 hari dia dagang, Utsman diem. Ya namanya Utsman bilang begini sama jemaah, nih kalau ente mau dagang mau beli itu air, insya Allah di waktu jadwal aneh dagang, gitu kan. Kalau sana yang dagang orang kafir, nggak ada yang dulu
Madinah nggak ada yang beli, kata orang kafir. Tumben nih nggak ada yang beli, sepi amat. Udah dikasih bocoran sama Syekh Usman, namanya bocor halus. Bocor halus gitu. Kalau mau beli waktu saya dagang, betul aja Pak. Begitu saya Usman dagang, wah mereka berbondong-bondong beli, nggak usah beli, gratis. Coba mana ada orang yang dagang gratis bisa untung? Gratis Usman, gratis. Persiapkan untuk 2 hari ke depan. Ayo ambil. Persiapan 2 hari ke depan supaya 2 hari ke depan ente tidak habis stok di rumah. Diambilin 2 hari itu, 2 hari ke depan udah nyetok semua. Orang kafir bingung, nggak ada yang beli kok. Ya udah ada semua stoknya di rumah. Begitu. Apa salah? Enggak, strategi. Begitu dia datang, nggak ada yang beli, bangkrut. Dia bayar karyawan terus. Aduh, Usman, ampun dah, kira gua dagang nggak ada yang beli. Lo nggak tahu, gua kasih bocoran halus. Gitu. Akhirnya udah beli aja semuanya dah. Tuh, udah akhirnya dibeli semua sama Usman, hak yang 2 harinya si kafir. Apa yang terjadi? Dan sumur itu kalau tidak salah Rauhan sumur saya lupa. Sumur itu sampai sekarang terus masih mengalirkan air ke beberapa kebun kurma. Dan ternyata orang yang sudah meninggal, rekeningnya masih ada, hanya Usman bin Affan. Sekarang dinikmati oleh siapa? Oleh anak cucunya. Anak cucunya juga karena titisan Sayyidina Usman nggak ngambil semua, yang mengelola negara. Keuntungan daripada punten kurma yang jumlahnya berkuintal-kuintal dibagikan keuntungannya ke beberapa negara miskin. Itu yang disebut jariyah. Karena Sayyidina Usman berpikirnya, saya harus mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi ketika saya sekarang sudah diam tidak bergerak, tapi harta saya yang bergerak ke sana sini. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Baik, lanjut ayat 25. Bang Desta, silakan diartikan ayat 25. Surat Al-A'raf tadi. Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Ada 3 poin yang Allah sudah tetapkan, Bang Yaris. Di sana kamu hidup loh. Di mana itu? Di bumi. Sekarang kita hidup. Ya, kita hidup. Ibu, kamu bapak berumah tangga. Dari hasil rumah tangga punya keturunan. Dari hasil keturunan punya anak cucu. Kalau kita berumah tangga. Di bumi kita berkarya, kita bisa membangun karya, misalnya masjid, perumahan, apa saja lah. Pondok pesantren, yatim piatu, masjid, pendidikan dan sebagainya. Itu karya-karya yang nanti Bapak tinggalkan dan Ibu tinggalkan. Kemudian apalagi semasa hidup, silaturahim, kenal. Kenapa kita dituntut untuk kenal? Karena pasti kita akan membutuhkan satu sama lain. Maka kata Rasulullah tuh Haji Edi, apa kata Rasulullah? Orang yang meninggal akan tetap bahagia semasa masih ada orang yang hidup. Kenapa? Karena jasad kita nanti akan diurus kepada mereka yang hidup. Makanya berbaiklah dengan tetangga. Siapa di sini yang ngurusin jenazah? Siapa di sini? Yang sedang ngurusin jenazah, ngurusin mesen-mesen ke pemakaman, siapa di sini ada? Siapa? Pengurus RT, pengurus RW. Ada. Yang ngurus misalnya mesen makam di Carangpulang atau Gerubung, siapa di sini? Haji Tirta. Haji Tirta ini. Iya. Itu orang yang begitu tuh deketin. Karena dia ngurusin kita. Repot kalau besok ibu meninggal tadi pesenin makam sama dia ditaruh di kantor RW, kan repot. Gua malas gua. Jadi waktu hidup aja susah, sakitin gua nggak pesenin, dari dia pesan sendiri. Makanya orang-orang yang ngurusin jenazah tuh, punten di tempat saya ada namanya Pak Prapto. Dia ngurusin pemakaman, dia yang ngurusin mandi, dia yang ngapain, dia ngurusin. Itu tuh orang yang mulia tuh. Jangan
musuhin. Saya nggak bilang saya sebagai ketua kematian, enggak, dia tuh yang capek. Paling saya mau udah rapi kayak kemarin bawa jenazah ke Temanggung, saya bawa ke sana. Jadi orang-orang yang ngurusin jenazah sesungguhnya orang-orang yang sayang sama bapak. Repot kalau bapak meninggal, ibu meninggal, mereka lepas tangan anak bapak, keluar bapak bingung. Ini bapak siapa yang ngurusin jenazahnya ini? Tetangga nggak mau peduli. Akhirnya kan anak-anaknya nggak bisa. Dibungkus kepalanya dong, dibungkus kaki mah enggak, atau kakinya tendang-tendang. Akhirnya dibungkus kepalanya, kalau ngomong atuh serba salah. Makanya orang-orang yang begini dideketin, baikin. Kalau habis lebaran jangan lupa kasih parsel buah, senang tuh yang begitu. Nah, katanya Bapak Ibu orang mau. Jadi kita hidup di sini nih, lahir di sini, bener. Ya, Endang lahir di mana dah? Pandeglang. Di mana? Lebak, Rangkas Bitung. Sekarang Endang hidup di mana? Di Tangerang. Lebak, Rangkas Bitung itu hanya sekedar kelahiran. Kalau ditanya di mana lahirnya? Lebak, udah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu di Tangerang, di tempat Ustadz Endang ini bekerja, apa Ustadz Endang mau bantu yang di Lebak apa yang di sini? Yang di sini. Sama dengan Rasul. Rasul lahirnya di Mekah, hanya sebatas lahir, tapi berjuangnya di Madinah. Saya lahir di Setiabudi, Jakarta, Cideng. Apa kemudian saya tahu sekarang Cideng di mana? Nggak tahu. Bergeser kehidupan saya di Tangerang. Begitu juga dia ini dulu lahir di mana? Dilahir di mana? Di Tegal. Apa sekarang dia akan ke Tegal? Enggak, di sini hidupnya. Jadi lahir itu identitas di mana kita lahir, di karya kita di mana. Cuman tulis saja Desta lahirnya di Brebes misalnya, udah gitu. Tapi karyanya di Tangerang. Rasul juga begitu. Rasul lahirnya di Mekah. Ketika Rasulullah kemudian berjuangnya di Madinah. Nah, di sanalah kita dilahirkan. Siapa yang melahirkan kita? Itu dia, Bu. Maaf ya, Bu. Boleh saya sedikit komen ya? Punten nih, Pak. Maaf ya. Ini kan kita sudah hati-hati semua ya. Ya. Coba lihat model Hajar Aswad. Simbol kayak apa? Modelnya. Desta mau belum ke sono ya? Belum. Punten, Bu. Mana dia? Haji mana Haji On? Itu simbol Hajar Aswad pos model naon Pak? Ayo, Bu, pos model naon? Di dalamnya ada batu kecil. Nah, disebut batu hitam. Tapi modelnya maaf, itu persis seperti model perempuan. Nah, kadang-kadang kita tahunya cara simbol doang, batu hitam. Batu hitam ini maksudnya ini nih kepala. Mikir. Ketika bapak lahir, maka orang yang pertama bapak ibu sakitin adalah ibu. Dia sakit, dia berjuang. Bapak keluar, ibu keluar. Jadi orang yang pertama disakitin oleh kita adalah emak kita. Orang pertama yang berlumuran darah, emak kita. Orang pertama yang kemudian berjuang, nangis kemudian menangis, emak kita. Orang pertama kemudian membuat orang tua kita maaf, ada yang meninggal, kita. Kadang-kadang kita tahu simbol saja bahwa itu batu Hajar Aswad katanya dari langit. Batu dari langit, emang langit tempat pertambangan apa gitu. Itu kan kadang-kadang cerita-cerita. Makanya kalau kita belajar hakikat hak yang benar, itu Hajar Aswad artinya bahwa dari sana kita berkehidupan. Batu itu maksudnya ini kepala nih, batu hitam. Berpikir kita bagaimana kali pertama orang yang kita sakiti adalah ibu. Makanya Hajar Aswad itu sebenarnya momentum ketika kita diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibu. Begitu. Cuma kita nggak ngerti aja. Taunya nyium Hajar Aswad. Kenapa? Ada batu hitam. Saking sering diciumin, akhirnya batunya hitam. Waduh ya. Dari mana cerita ini? Batu dari surga. Telusuri dulu itu hadisnya. Apa benar tuh batu dari surga? Nah itu kan begitu. Jadi sesungguhnya momentum kehidupan kita adalah mendobrak ketika kehidupan ibu kita sangat luar. Tapi ibu kita bahagia.
Artinya apa? Ayo ketika orang hidup Kak Anton begitu masuk ke dunia, gunakan kepalamu yang berwarna hitam ini untuk berpikir. Begitu. Makanya kalau saya sedikit lagi nyinggung nih punten, ibu sama kucing sama enggak? Udah pasti beda. Ya, ibu bisa jawab. Bapak sama Mbak sama enggak? Beda orang, beda makhluk. Tapi lihat struktur yang ada pada kambing, yang ada pada kita sama enggak? Punten, dari leher ke bawah kita sama kambing sama enggak? Sama. Di sana ada tempat reproduksi, di sana ada tempat pipis, di sana ada tempat pup, di sana juga ada payudara perempuan. Sama. Kita dengan binatang sama, dari leher ke bawah tuh sama, di sana kita dilahirkan dari sama. Pertanyaannya, dari leher ke atas kita sama Mbak sama enggak? Hah? Enggak ya? Ayo, enggak, katanya kita hitung. Mbak punya hidung bolongnya berapa? 2. Kita 2. Mbak punya kuping lubangnya berapa? 2. Kita 2. Mbak punya mata 2. Kita 2. Mbak punya mulut? Punya. Kita punya mulut? Punya. Apa bedanya? Coba Mbak sama kita lubangnya di atas kepala berapa? Pendeta. Punten itu Bu. Mbak kepalanya lubangnya berapa? Ayo, matanya 2, kita 2. Berapa dah? 2. Kuping bolongnya 2, jadi berapa? 4. Hidung berapa? 2, jadi berapa? 6. Mulut 1, jadi berapa? Sama. Jadi kalau begitu Mbak sama kita sama nggak lubangnya? Sama. Jadi adik-adik kalau gitu Mbak sama. Kita juga Mbak kalau gitu. Iya. Apa yang membedakan kita dengan dia, Pak Anton? Itu dia. Mbak tidak memanfaatkan yang 7, kalau kita memanfaatkan yang 7. Kita memanfaatkan kuping untuk ngedengerin pengajian. Kadang-kadang kuping ibu-ibu juga suka ngedengerin ngegibah. Pernah mendengar Mbak ngegibah? Mbak, Bu, pernah nggak dengar Mbak ngegosip? Yang ada Mbak doang. Iya, mulut Mbak paling Mbak lapar Mbak, tapi mulutnya manusia. Habis-habisan kita. Perang negara sebab karena mulut. Hidup begitu, mata paling parah. Mbak cuman apa? Mbak cuman ngelihat daun apa? Rumput yang hijau. Kita mau apa juga dimakan. Mulut Mbak satu cuman makan rumput. Kita masih suka dimakan, ya. Solar diminum, aspal dikunyah, gitu. Apalagi kabel digerogotin. Mulut kita tuh, kita mah dulu. Sekarang kita tobat. Dulu, Mbak cuma makan rumput. Kita mah apa aja semua dimakan. Kan begitu. Timah dimakan nggak timah? Timah dimakan. Minyak dimakan. Apalagi ya? Hukum dimakan manusia tuh. Jadi apa yang sebenarnya hakikat penyembelihan itu, Bang Desa? Ketika hakikat penyembelihan kurban itu sembelih hakikat Anda punya kepala di atas, sembelih mata Anda, sembelih hidung Anda, sembelih mulut Anda. Kalau kemudian syariatnya kita menyembelih hewan kurban, hakikatnya kalau orang sudah naik tingkatannya menyembelih sesuatu yang ada di kepala yang 7 itu dengan penyembelihan secara ritual yang disebut hari raya Idul Adha. Bapak Ibu, lanjutin ya. Jadi di mana nih kita hidup? Di sini. Udah. Di sana juga kamu mati, meninggal. Dikuburnya di mana kalau orang Kano? Udah nggak ada, jarang pulang, udah penuh. Berumuk banjir. Saya mau tahu kemana sekarang ke apa? Keramat Wates. Oh, Keramat Wates. Bi, Monang. Makanya kalau nggak tahu jangan suka ngomong lah.
bagus tuh di Bonang. Ya, kalau di Gerubuk itu banjir karena udah posisi di bawah sutet. Kemarin saya bawa kawan meninggal di Jalan Bidan. Begitu digali itu liang lahannya ambrol. Ini kenapa? Pak Basit, namanya kan Abdul Basit juga. Kenapa? Ini Pak tanahnya gembur. Oh, akhirnya sementara karena musim hujan kita pindah ke Keramat Beratus. Kita di sono, tapi di Carang Pulang Sendang itu udah ada 35 nama di atas nisan. Oh, yang saya lihat ini tahun 80 meninggal, terus 90, ini tahun 2015, ini tahun 2017, tahun 2023, berarti ada 4 penghuni. Jadi sebenarnya kalau ada keluarga kita yang dikubur di Carang Pulang, itu pembuka untuk tempat lahan kita berikutnya, Pak. Punten, Ibu Bapak di sini ada kerabat yang dikubur nggak di Carang Pulang? Kerabat. Ada ya? Itu bisa dijadikan tempat kuburan kita untuk kubur tindih. Udah kubur tindih udah. Kalau kita nggak punya orang tua, family di Carang Pulang, udah nggak ada tempat. Kecuali ada pemakaman Bang Desta yang nggak diurus selama 3 tahun, 4 tahun atau berapa tahun nggak ada bayar ke Pemda, itu ditumpuk sama orang lain. Ya udah ditumpuk seperti itu. Nah begitu, jadi saya lihat ada tempat ini. Termasuk punten kemarin saya ngubur nganterin kawan saya, orang tuanya Pak Broto ke kuburan Bipak Karetengsi. Saya tanya kok dapat Bang Bro? Istrinya udah duluan Bang. Jadi istrinya meninggal duluan, baru suaminya dikubur ke dalam satu lebar. Kalau dari tempat lain udah nggak bisa. Itu dia. Bapak, jadi kuburnya di mana kita? Di bumi. Hidup di bumi, dimakamkan di bumi. Dan kita lihat Pak, dan kamu akan dibangkitkan dari bumi. Punten Ibu, ayo belajar. Kita suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan keselamatan saya di dunia, wabil akhirat. Sekarang akhiratnya ada di mana? Apakah sekarang akhirat sudah ada apa belum? Itu pertanyaan sedikit naik ke hakikat. Apakah akhirat sudah ada? Ini kalau lihat di sini mah proses kehidupan kita. Anda hidup di dunia, Anda mati di dunia, maka Anda akan dibangkitkan dari dunia. Berarti di sini proses yang namanya alam akhirat. Cuman ketika kemudian kita masuk ke alam akhirat, kita harus memasuki pintu yang namanya barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi pembatas antara dunia sekarang untuk nanti kita akan masuk ke akhirat. Akhiratnya di mana? Di sini. Kok bisa Pak Ustaz? Coba buka surat Ibrahim. Ini dicatat nih, ya. Apa benar akhirat itu katanya ada di bumi? Kita buka surat Ibrahim. Tuh ayat surat ke-14 tadi kan ayat surat ke-7 ya. Bang Desta ada? Surat Ibrahim surat ke-14. Ibu-ibu mantep dah, ya. Coba ayat 48, kita singkat aja. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawatu wa barzulillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketiga. Pada hari ketiga udah belum? Udah belum ini? Yaitu pada hari ketiga bumi diganti, belum, ketika akan datang. Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi bumi yang sekarang bakal diganti, Bu. Karena bumi yang sekarang pun sudah rusak populasinya, sudah rusak keadaan alamnya, sudah dicampur baur dengan kimia-kimia. Itu Pak Haji Bambang, saya kadang-kadang di Tangerang Pak Haji Manan, terutama di daerah Jati. Itu kalau pagi siang suka bau yang namanya kayak tempe bongkrek. Tempe bongkrek ini, saya bilang ini nggak enak baunya nih. Iya nih Pak Ustadz, kalau pagi-pagi udah nggak enak. Nah, ini ada nih yang disebut amdal yang dibuang ke atas langit nih, ke atas maksudnya ke alam.
Saya selidikin Pak, dari mana nih baunya? Saya ngajar di Cimone, saya bilang nih jam-jam segini bau amat sini. Harusnya pemerintah Kota Tangerang tuh apakah istilah kan ada yang namanya cuaca, iklim cuaca kan dibatasi nih. Ini namanya apa sih? Polusi, ya. Saya selidikin Pak, ada di daerah Jati yang cerobong asapnya dibuang ke atas. Pantesan ini nih biangnya. Ternyata kalau tidak salah itu pabrik coklat Pak. Kalau nggak coklat tuh pabrik citrun di daerah Jati. Pantesan ini yang begini ISPA bakal hancur nih. Anak cucu kita, Bapak Ibu jangan diem, datang ke pemerintah kota. Suruh tuh namanya wali kotanya Sahrudin dengan Pak Mariono cium. Nah ini berarti nggak benar ini. Pagi bau jam 2, saya di pagi ngajar jam 9 bau, terus ngajar lagi jam 3 di Betul Metang Jalan Tenggiri bau juga sama. Jangan diem. Ayo sebagai pencinta lingkungan datang ke LKHM ya, lingkungan hidup ke pemerintah kota. Ini bau nih, punten Pak, itu yang dibuang ke atas pasti udah dapat izin dari pemerintah. Pak, tanya Haji Aris nih orang Gerendeng. Dulu yang namanya Cisadane bersih. Kita mandi di sana, nyuci di sana, ngeguling di sana. Paling pun maaf, kalaupun ada kotoran orang doang yang lewat. Kita kalau wudhu di Cisadane, begitu mau wudhu, ada iklan lewat. Wis, segede-gedena tuh iklan lewat. Karena orang di situ buang hajat. Tapi saya nggak pikir bilang saya yang penting ngalir. Makanya kalau wudhunya di Cisadane harus matanya melek, jangan merem, takutnya begitu naik air di kuping kena itu bisa goreng kan repot ya. Nah gitu, kita seger Pak. Iya Pak, gitulah. Jangan mikirin pisang goreng yang ada di penggorengan ini lewat. Sekarang mana nih berani nanti di Cisadane warnanya hijau. Ternyata banyak orang yang membuat membuang limbah tuh PT-PT yang besar-besar tuh dari bawah tanah langsung ke Cisadane. Begitu mandi gatel. Dulu zaman kita di kampung ya, Ngalioan, di Bambang di kampung tuh indah, asri, airnya juga kucuk, enak bener. Tuh dulu Pak di depan rumah sakit ada kali namanya Kali Sipon. Noh tuh, ini kalau berenang di sana tuh. Itu kalau berenang di sana jemur, sekarang mah kering. Udah nggak ada air, bersih dulu tuh air Sipon. Saya waktu itu udah kenal Haji Aris ya. Yang belum dia nongol-nongol ini masalahnya. Iya, udah sekarang mah rusak semua. Apa namanya polusinya? Nah, sama Allah nanti ketika kita sudah diwafatkan, sudah masuk ke alam barzakh, berapa lama? Allah yang tahu. Berapa lama? Allah yang tahu. Nah, saat semua sudah tidak ada, langit, lihat ayat berikutnya, dan langit pun sama diganti oleh Allah. Langit yang sekarang juga sudah, maaf ya, kalau udah diganti kan berarti sudah kurang bagus. Digulung wasama idatil urut, digulungnya langit, digulungnya bumi, udah selesai. Begitu kita ada di alam barzakh entah miliaran tahun, dunia ini kosong. Kalimat kosong juga memang belum ada. Jadi kalimat apa ya? Di atas kosong apa Pak di malam? Masih ada kalimat kosong, di atasnya ada hampa. Kalimat yang alam ini betul-betul sudah nggak bisa disebut, udah nggak ada identitas, udah nggak ada. Pokoknya apa ya? Ya untuk mengertinya kita disebut kosong. Alam sudah tidak ada, langit sudah tidak ada, benda-benda langit habis semua, kosong. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah Anda juga dulu adalah seseorang yang belum bisa disebut? Oke, bagaimana caranya? Sekarang Pak Desta jadi apa orang tua ya sama anak-anak. Dulu di bawah orang tua apa namanya? Remaja. Di bawah remaja? Anak-anak. Di bawah anak-anak? Nah, ini Mbak Aino balita. Udah, saya pegang ibu-ibu aja lah yang benar balita. Ini saya pernah ngalamin ya. Balita, di bawah balita, bayi itu di bawah bayi. Hah? Ini nggak jelas.
Bu, di bawah bayi apa Bu? Janin, oke. Di bawah janin. Oh, embrio ini kelihatannya pelajaran ini pelajaran fisika ya. Oke, embrio. Di bawah embrio. Sperma. No, apa benar Mas sperma ya? Oke, di bawah sperma. Nah, selesai di situ. Nah, Anda di situ selesai. Ketika Anda bicara sampai sperma, maaf, sperma dengan air mani itu berbeda ya. Karena air mani itu yang kemudian digumpalkan dengan sperma, membuahi sel telur, maka jadilah kita. Di bawah sperma bingung apa kita. Itulah Quran surat Al-Insan mengatakan Anda dulu adalah sesuatu yang belum dan tidak bisa disebut identitasnya. Begitu juga dengan alam. Ketika Anda minimal identitas kosong, itu kan bahasa-bahasa kita lah supaya dipahami. Begitu identitas kosong kita betul-betul kosong, nah Allah gerakkan lagi buminya, bumi yang baru. Posisi kita di mana? Di bumi. Bumi yang baru, langit juga yang baru, semuanya serba baru, benda-benda alam juga baru, benda-benda langit baru, semua buminya diaslikan lagi oleh Allah. Lihat sama Bapak, bumi diganti, langit pun diganti, dan ketika semua sudah siap, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk ya Jibril, atau juga yang mengatakan beberapa riwayat ya Israil, bangkitkan kali pertama kekasihku. Kata malaikat, ya Rob, bagaimana saya tahu makam kekasihmu sementara buminya baru? Kata Allah, di antara bumi yang keluar pancaran nur aku dan nur Rasul juga nur insan, itulah tempat kekasihku berbaring. Begitu malaikat turun, mau di jadi ada identitas, nggak ngerti kalau kuburan kita, apakah kuburan kita ada nurnya, apakah bercahaya, Allah. Maka begitu malaikat turun, nah itu dia tuh makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluar nurullah, nur Rasul, juga nur insannya terang. Nah itulah makam. Maka ada beberapa riwayat yang mengatakan kali pertama orang yang dibangkitkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanda apa Bapak? Punten Ibu, pertanda apa? Pertanda orang yang dibangkitkan berikutnya adalah umat Rasulullah. Nahnu nasabiqunal akhirin. Apa kata Rasulullah? Saya Nabi yang datang belakangan bersama umat, tapi nanti pada saat dihisab saya dan umat saya lebih awal. Surah. Nah, jadi dibangkitkan dulu nih Rasul, maka umat Rasul dibangkitkan, maka orang-orang yang ada kali pertama dihisab adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi digelar kita. Maka disebut ayat berikutnya. Apa katanya? Setelah mereka dibangkitkan, bumi diganti, langit diganti, mereka akan dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Cuman Indonesianya karena orang kalau dikumpulin rame-rame namanya Padang. Makanya Bapak Ibu pelajarin bahasa Padang. Ya pelajarin bahasa Padang karena nanti kita di mahsyar pakai bahasa Padang. Betul Pak Edi, di sana orang Padang. Iya nanti ditanya sama malaikat. Ini di mana? Ini di Padang. Padang mana? Padang Pariaman. Itu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Rahimahullah. Artinya kalau melihat ayat ini, maka ketika Bapak Ibu bangkit keluar dari alam kubur, apalah ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur, Ibu sudah masuk ke alam namanya alam akhirat. Alam dunia tertinggal ketika Ibu keluar dari. Jadi begitu Ibu masuk ke kubur, Ibu masuk ke alam barzakh. Ketika masuk kan ada keluar. Ketika Ibu masuk ke alam kubur, Ibu sudah meninggalkan dunia.
Begitu ibu keluar dari dalam kubur, ibu masuk ke alam namanya alam akhirat lagi. Jadi kalau gitu gimana alam akhirat? Lihat konteks ayat ini, ya di sinilah Allah akan menggelarkan perkara pada masa. Karena apa? Tadi ayatnya surat Al-A'raf, Anda akan dibangkitkan dari bumi. Jangan berpikir akhirat ada di atas. Ini kadang-kadang kita dipikirkan dengan pola pikir orang-orang agama. Kita punya tetangga sebelah, orang meninggal ruhnya dibawa ke nirwana, dari nirwana naik kereta kencana, ketemu sama Sang Hyang Widi, di sana ketemu lagi sama Dewa Siwa, Dewa Sinta, Sinta Dewi ya. Oh iya, Siwa, ada Dewa Krishna, ada Dewa Mukti. Akhirnya mereka kawin jadi Krishna Mukti. Nah ini dia. Aduh luar biasa. Itu kan pengaruh-pengaruh agama-agama Hindu. Ya, dan ayo fokus dengan ayat yang saat ini kita bahas. Saya kira ini Monesta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian kajian yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Siddiq. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilakan. Pak Jaris, ada pertanyaan Pak? Ayo pakai mic lah beda orang. Suaranya kencang dia. Kiamat kan pasti. Cuma waktunya yang tidak tahu. Mungkin saja tahun 3000 dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan tanah terbatas, ya, dengan kata lain pemakaman terbatas. Apakah mungkin pemerintah mengupayakan agar supaya menata agar supaya makam itu bisa disusun dan lain sebagainya? Apakah mungkin? Ya baik. Ini pertanyaannya kiamat dengan pemerintah ini bingung saya. Jadi pemerintah harus mikirkan tentang kiamat gitu ya. Bang Haji Aris, coba kita lihat pemakaman Baki deh. Berapa juta orang di sana yang sudah dimakamkan? Pemakaman Makla, berapa juta orang yang sudah dimakamkan? Tapi nggak penuh-penuh tuh. Ngubur lagi. Begitu. Jadi pemerintah Arab Saudi kayaknya lebih siap mempersiapkan kiamat ketimbang pemerintah Indonesia. Gitu aja lah. Ya. Karena pemerintah Indonesia lagi mikirin bansos. Gitu ya. Jadi dibagi ada berapa puluh juta orang. Di Makla berapa juta orang itu yang dikubur di sana? Ratusan juta ya. 200 zaman Nabi Allah. Udah miliar mungkin dikubur di sana. Tapi alhamdulillah kalau nggak penuh-penuh. Bunten deh, pasir sama tanah tuh beda. Kalau bapak ibu masukkan gula pasir ke dalam toples, si gula pasir itu akan mencari satu lubang yang terlihat nganga, dia akan tutup. Dia akan tutup sendiri. Yang tidak ada celah hawa. Beda dengan tanah. Tanah kita gali, begitu kita tutup lagi dia akan mumbung dia. Ketika mumbung masuklah hawa. Makanya proses penghancuran jasadnya di Indonesia sama di Arab beda. Di Arab begitu masuk tuh karena pasirnya panas, dia akan cepat kering dan akan hancur tulang belulangnya. Kita kalau saya nanya sama tempat pemakaman, Kang, ini orang meninggal ini habis berapa lama? Setahun lebih Pak Ustaz baru hancur. Ada juga yang tidak hancur karena tadi karena hawanya terlalu banyak dari hawa tanah. Tapi kalau pasir dia akan menutupi celah-celah yang kosong dengan sendirinya dan panasnya luar biasa. Makanya begitu dapat 3 bulan atau 2 bulan jenazah itu diangkat sudah tinggal kain kapan dulu. Kemana orang yang sudah tulangnya sudah habis, diangkat lagi. Entah pemerintah Arab Saudi tahunya di mana. Begitu taruh lagi, begitu dapat sebulan 2 bulan kena panas kering, angkat lagi, masuk lagi, angkat lagi, terus begitu. Sampai sekarang alhamdulillah kita nggak pernah dengar jemaah haji yang di Mekah nggak kebagian kuburan. Kalau seandainya jemaah haji di Mekah nggak kebagian kuburan, saya mau usulin kepada Raja Salman suruh pindah aja ke Gurubuk lah gitu ya. Ternyata alhamdulillah semuanya tercover. Saya kira itu.
Ada silakan. pertanyaan dari Ibu-ibu. Bapak atau Ibu? Ibu-ibu tuh. Pokoknya kalau kata Haji Edi ibu-ibu yang kesana. Mana? Silakan. Itunya Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini yang ayat ke-8 ya saja. Surat Kenapa yang tadi saja? Wanaba. Wa'alaikum aswaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan saja. Nah, yang saya tanyakan begini Ustaz, ini khusus untuk manusia atau semua makhluk yang ada di dunia ini? Terus kalau seandainya untuk manusia, ini posisi LGBT gimana ya Ustaz? Sisi Gitu. oh LGBT itu Ustaz ya, si gay itu posisinya ada di mana? Artinya tidak masuk dalam struktur yang berpasang-pasangan itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini ayat ke depan saya bakal kita jelaskan. Kan ini baru ayat tadi penjelasan ayat penjelasannya surat ayat 5, tapi nggak apa-apa. Kum di sini untuk Rasulullah sebagai bentuk kehormatan. Wa khalaqnakum, maka aku jadikan kamu. Nah, kum di sini adalah kehormatan Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah berarti kita menjadi kehormatannya. Ketika kemudian Allah mengucapkan berpasang-pasangan, maka ini konteksnya lebih luas lagi dari ciptaan Allah. Berpasang-pasangan, maaf ya, ada kambing yang berjenis laki-laki, jantan dan betina, dan seterusnya. Nah kemudian jadi kehormatan Allah ciptakan kita melalui Rasul. Kemudian identitas adalah kita. Adapun kemudian ada azwaja berpasang-pasangan, itu konteksnya lebih luas lagi kepada makhluk Allah. Bagaimana dengan LGBT, Kang Haji? LGBT ini bukan kodrat yang Allah turunkan kepada manusia, tapi penyakit. Berawal dari umatnya Nabi Allah Lut. Kenapa? Saya pernah membaca antropologi ini begini, Pak Yahudi. Gua mah kalau ngawinin lu maaf, bunting lagi. Si perempuan merasa, iya gua kalau dikawinin sama lu ntar gua lahiran lagi, pusing lagi, nyusuin lagi, tua gua. Enggak mau mereka. Mereka enggak mau susah, tapi mereka mau nikmat. Sama sekarang orang Jepang begitu. Orang Jepang sekarang mulai kekurangan manusia karena dia tidak mau melahirkan. Karena apa? Takut mati, takut tua, takut susah, takut sakit. Di Indonesia enggak ada peraturan begitu, brojol lagi. Nah, umat Nabi Allah pun begitu, sebab karena yuk maaf nih, gua nggak malu juga bisa kok enak. Ada yang perempuan, iya gua juga nggak ditidurin sama lu juga bisa kok enak. Maka mereka akhirnya berimprovisasi, mereka akhirnya membuat karya, hingga akhirnya maaf ya. Jangan dikira di zaman umat Nabi Allah Lut tidak ada alat bantu. Ada. Kadang-kadang kita berpikirnya alat bantu seks itu hanya ada di zaman sekarang. Salah. Kenapa? Enggak betul, saya nggak pakai gini. Ini masalah seks soalnya. Jadi jangan dikira bahwa di zaman para nabi juga alat bantu untuk mendapatkan kenikmatan tidak ada. Kita cuma tahu ini di zaman sekarang ada apa itu Pak Johan, cekling gitu ya, ada Viagra, ada alat-alat getar, ada boneka, ada robot-robotan yang canggih. Apa sekarang ada robot yang dibuat dari jelas mesin, mukanya diproduksi dengan muka wajahnya artis, banyak yang jadi teman hidup, Pak. Nah akhirnya begitu Kang Haji Edi. Daripada gua ngelahirin mati susah nyusuin tua, nggak mau deh. Nah ujung-ujungnya mereka melampiaskan kenikmatan antar sesama. Akhirnya terjadilah lesbi dan homo. Pada
dijadikan berpasangan laki-laki dan perempuan. Itu aja kok. Bentar Bu, ada nggak pengaruh ketika anak ada 4 orang di dalam keluarga? Si yang adik yang kecil nih perempuan, 3-tiganya kakaknya laki-laki. Pengaruh nggak tomboynya? Pengaruh. Lingkungan berarti. Sekarang perempuannya ada 3, anak laki-lakinya, adiknya yang paling kecil lelaki. Ke bawah nggak femininnya? Ke bawah. Berarti LGBT dengan homo itu lingkungan yang mempengaruhi. Dan lingkungan yang jelek ini sampai sekarang pun dipertahankan oleh beberapa negara yang melegalkan nikah antar sesama. Kita yang sehat kan mikir Pak. Punten, kemarin katanya ada transgender laki-laki sama laki-laki Bu. Laki-laki yang satu hamil. Kok bisa hamil? Ternyata begitu dilihat identitas dari kecilnya dia perempuan. Kemudian dia merubah dirinya menjadi laki-laki. Jadi tetap bisa hamil. Kan repot Bu. Maaf ya kalau homo mau satu sama lain jalan ya, mau kerja nih, yang satu bilang, "Papa, hati-hati di jalan." Kata yang laki-laki yang jadi istrinya, kata papanya mau jalan, Papa bingung kan? Papa mau berangkat, Papa di rumah hati-hati, nggak enak Pak. Si papa yang mau jalan, Papa hati-hati di jalan. Kata papanya yang mau jalan, Papa juga hati-hati ya di rumah. Alah kacau kalau begini. Amburadul. Saya kira ini. Terima kasih. Cukup ya? Semangat. Ini yang punya buat kita ya saja. Nah yang aswajahnya ya, apakah ini berpasang-pasangan untuk semua makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang mati? Misalnya kan ini Seperti apa yang mati? Seperti apa? ada malam ada siang. Oh gitu. Iya kan, ada kutub negatif, ada kutub positif, kutub utara, kutub selatan. Ini ya barangkali kan kalau memang ini menjadi justifikasi semua yang ada di alam semesta ini, kan jadinya saya gampang Ustaz kalau nyari pasangan sesuatu benda yang belum ketemu pasti ada, cuma Baik. kemampuan otak kita Baik. belum nyampe. Ya. Jadi azwaja di sini jamak daripada pasangan. Jadi karena kumnya di sini adalah Rasul, ya kemudian ayat ini terkhusus untuk makhluk hidup, tapi kemudian kembali kepada berpasang-pasangan bisa juga. Saya setuju dengan Haji Edi, berpasang-pasangan ini untuk makhluk yang hidup dan untuk benda-benda yang mati. Kayak seperti ya ada langit, ada bumi, gitu ya. Ada siang, ada malam. Itu yang disebut konteks daripada jamak adalah azwaja. Jadi berpasang-pasangan ke seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punten Kang Haji, kalau berpasang-pasangan ini hanya untuk manusia, repot. Nantinya ada malam bisa jadi dengan siang, khawatirnya malam ketemu malam jadi LGBT, ya siang ketemu siang jadi homo. Makanya disebutnya berpasang-pasangan. Jadi ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada apa lagi? Kalau yang disebut benda-benda itu ada dunia, ada akhirat. Jadi seperti itu Bang Haji. Lebih pencakupannya luas. Terima kasih. Jika sudah tidak waktunya sudah siang, untuk menutup majelis ini mohon izin Pak Ustadz doanya biar kita sama-sama bisa istiqomah di jalan kebaikan dan kita sama-sama bisa berbuat baik kepada orang lain dan sesama. Baik Bapak Ibu Ketua DKM, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kajian yang terindah dan terbaik. Mudah-mudahan wasilah ini akan mengantarkan kita lagi insya Allah di bulan yang akan datang. Boleh bertanya, karena kalau tidak salah nih Pak Haji Malan, Pak Haji Edi, kalau tidak salah ya bahwa Id tahun ini jatuh hari Jumat. Kalau tidak salah ya, kita nunggu aja lah
Kalau udah hari Jumat, di sini potongnya hari apa? Satu. Oh, Sabtu, ya nggak apa-apa. Biar nanti saya kirim anak-anak ngambil kambing ini gampang lah gitu jatah saya. Bercanda aja. Saya kira mudah-mudahan kesepakatan ini akan mengantarkan kita selalu Allah lindungi dengan panjang umur, sehat, wal afiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma 'allimul kitab wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi najal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga minggu depan kita masih bisa hadir di kajian Ahad rutin, dan kita semoga diberikan kempastian kesehatan untuk bisa hadir di minggu depan. Wassalamualaikum.